Kemudian nanti apa yang kami sampaikan tadi, seorang istri atau seorang ibu bisa juga mendapatkan pahala dari keutamaan sholat Jumat nantinya adalah dengan mempersiapkan. Kalau pakaiannya nanti pakaian anak, pakaian suami, silahkan pilih yang sebaik-baiknya, pilih yang sebagus-bagusnya. Diambilkan pakaian yang rapi, pakaian yang sudah kita berikan wangi-wangian. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk beribadah sesuai dengan kekuatan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, di waktu setelah sholat subuh ini kita melihat surah Al-Jum'ah, yaitu pada ayat yang ke-9. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar dengan hari Jumat dan juga sholat Jumat, bagaimana keutamaan yang terdapat pada sholat Jumat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyampaikan di surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang pertama Allah sampaikan, bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya kita sudah menghadirkan hati kita bahwa kita akan menunaikan sholat Jumat tersebut. Tetapi tidak dicukupkan dengan hal tersebut, hanya merespon, tapi mempersiapkan diri, yaitu wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Jual beli adalah puncak kesibukan dari seorang manusia di atas muka bumi ini. Artinya perniagaan ujung-ujungnya adalah pitih. Itu yang paling orang membuat sibuk, Bapak Ibu. Jadi Allah buat standar paling tertinggi di ayat ini. Kalau kita sedang sibuk-sibuknya berniaga, orang ramai-ramainya di kedai, kalau sudah datang panggilan Allah, maka tinggalkanlah jual beli itu. Apalagilah yang tidak kita sedang jual beli, hanya duduk-duduk di kedai, hanya sedang mengopi, hanya sedang menonton TV. Maka ketika datang panggilan Allah itu, segeralah untuk bersiap-siap, tinggalkan semua aktivitas yang menyibukkan kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itu dari surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Kemudian bagaimana cara kita mempersiapkan sebaik-baiknya salat Jumat kita, yang terkhusus kepada kaum bapak, karena kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat yaitu kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, yang artinya sudah balik, yang sudah berakal, maka itu diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Maka walaupun hal itu untuk laki-laki, kaum ibu juga bisa mendapatkan, kalau istilahnya benefit, mendapatkan pahala dari kaum bapak-bapak atau laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat, yaitu dengan membantunya nanti bagaimana menyempurnakan persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat tersebut. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, yang akan kami jelaskan adalah hadis dari Sahih Muslim
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsanal wudu. Barang siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berwudu kemudian dia menyempurnakan sebaik-baik wudu, maka hadis ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Rasulullah menyuruh seorang muslim untuk mengambil wudu, kemudian dia melakukan atau berwudu dengan sebaik-baik wudu. Maka para ulama menjelaskan sebaik-baik wudu itu adalah mandi. Artinya dia mandi dulu terlebih dahulu. Dia mandi kemudian dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat nanti. Maka ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW yang kemungkinan belum kita laksanakan, belum kita sempurnakan. Apa itu Bapak Ibu? Ketika seorang muslim, seorang laki-laki ingin menunaikan ibadah sholat Jumat, maka alangkah bagusnya dia mulai dengan mandi terlebih dahulu. Dengan mandi, niat dia adalah untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Itu sebaik-baik wudhu, kata Rasulullah SAW. Kemudian nanti apa yang kami sampaikan tadi, seorang istri atau seorang ibu bisa juga mendapatkan pahala dari keutamaan sholat Jumat nantinya adalah dengan mempersiapkan. Kalau pakaiannya nanti pakaian anak, pakaian suami, silakan pilih yang sebaik-baiknya, pilih yang sebagus-bagusnya. Diambilkan pakaian yang rapi, pakaian yang sudah kita berikan wangi-wangian. Laya dong mau itu Bapak Ibu, laya do ibu-ibu mau itu, laya disiapkan bajunya, disiapkan sarungnya, diberikan wangi-wangian Bapak Ibu. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu, dipakaikan pakaiannya, dipakaikan pakaian, tidak ada masalah Bapak Ibu, karena itu juga bagian dari bumbu-bumbu suami istri untuk lebih mesra lagi, dan itu disukai oleh Rasulullah SAW. Bukankah banyak sekali riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sangat mesra, Rasulullah sangat menunjukkan kecintaan kepada beliau. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka ketika seorang tersebut sudah mandi, sudah memakai pakaian terbaik, kemudian diusahakan Bapak Ibu pakaiannya tidak ada tulisan-tulisannya. Terkadang kan kita lupa, menganggap sepele sholat Jumat ini hanya rutinitas biasa yang dilaksanakan di hari Jumat. Tidak Bapak Ibu, ada terkadang membawa baju sholat Jumat yang tulisannya tidak sesuai. Bahkan mohon maaf, di sosial media ada yang memakai baju sholat Jumat tapi mereknya adalah merek minuman keras. Jadi ada kekacauan Bapak Ibu. Misalnya lah ada alkohol, misalnya di sini ada tulisan alkohol di bajunya. Nah itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ingin melakukan ibadah sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, tapi pakaian kita tidak bagus, bisa mengganggu konsentrasi orang lain ketika melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, hadis Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan, summa atal jum'ah, kemudian orang tersebut datang untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Fastama'a wa ansata, kemudian orang tersebut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, kemudian dia diam. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ini bisa kita ubah kebiasaan kita kalau kita masih sering berbicara ketika khatib sudah menaiki mimbar. Tidak ada lagi tempat kita untuk berbicara apapun urusannya. Mau dia pejabat urusan negara, tinggalkan. Mau seorang pengusaha, tinggalkan.
karena banyak waktu setelah sholat Jumat tersebut. Maka setelah khatib menaiki mimbar, maka dengarkan, wa ansata, maka diamlah. Tidak ada sedikit pun pembicaraan. Bahkan menegur orang lain untuk tidak berbicara pun adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, masih banyak kaum muslim yang melakukan hal tersebut. Dan ini juga kami mintakan, kami harapkan juga kepada kaum ibu, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita berikan dia pengarahan sebelum datang menuju sholat Jumat. Karena terkadang Bapak Ibu, dia bukan tidak mau, tapi tidak tahu. Tidak ada penjelasan dari ayahnya, tidak ada penjelasan dari ibunya, tidak ada mendengarkan dari gurunya. Maka kita ingatkan sebelum pergi sholat Jumat, nah nanti di masjid kalau sudah khatibnya yang ceramah itu sudah berbicara, dengarkan, diam, jangan bergerak. Kalau bisa berikan apresiasi, berikan hadiah yang membuat dia merasa semangat untuk melakukan hal tersebut. Ditanya lagi setelah pulang sholat Jumat, nah ada diam tadi pas sholat Jumat, ada diam tadi pas khutbah. Biasanya kalau kita mendidiknya dengan baik, anak itu akan menjawab dengan jujur, dan kita berikan hadiah berapapun itu. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, fastama'a wa ansata, maka dengarkanlah dan diam. Maka apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan hal tersebut? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut di antara Jumat. Artinya dalam satu pekan menuju Jumat yang akan datang, Allah mengampuni dosa-dosanya. Artinya Allah memberikan keampunan kepada dosa-dosa yang dia lakukan nantinya ketika dia melakukan dosa tersebut dengan khilaf, dosa tersebut dengan tidak sengaja. Bukan berarti pemahamannya setelah Allah ampuni dosa kita sampai Jumat yang akan depan kita bebas untuk melakukan dosa, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melakukan dosa dengan ketidaksengajaan, dengan kekhilafan kita sebagai manusia, maka Allah langsung mengampuninya. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, summa ziyadatu salasati ayyam, kemudian Allah menambah 3 hari lagi. Allah mengampuni dosa selama antara Jumat ke Jumat selanjutnya, kemudian Allah menambah 3 hari lagi. Artinya ada 10 hari yang Allah ampuni dosa seseorang tersebut. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itu adalah mempersiapkan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Bukan belum lagi sholat Jumatnya Bapak Ibu, mempersiapkan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Yang dimana tadi mandi sebelum datang ke masjid, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian mendengarkan khutbah, mengambil hikmah yang ada dalam khutbah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, dia diam, tidak berbicara sedikit pun. Maka Allah memberikan ampunan selama 10 hari yang akan datang. Maka ini kita sampaikan kepada saudara kita, kita sampaikan kepada anak kita, anak lajang kita. Karena Bapak Ibu, di lapangan yang kami lihat di sholat Jumat, banyak sekali anak-anak kita yang ribut ketika khatib sudah menaiki mimbar, dan kami pun tidak bisa untuk melerainya. Karena ketika kami sampaikan dan nanti kami bentak, maka hilanglah keutamaan dari sholat Jumat tadi. Maka itu perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan dari rumah anak-anak kita, suami kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian ujung dari hadis Rasulullah ini, beliau menyampaikan, waman massal hasa, siapa yang bermain-main kerikil, kata Rasulullah, faqad lagha, maka dia sudah berada dalam kesia-siaan. Siapa yang bermain kerikil, kata Rasulullah SAW, artinya menggerak-gerakkan tangannya, maka dia sudah berada dalam kesia-siaan. Tidak berguna lagi Bapak Ibu.
tidak lagi mendapat manfaat dari apa yang dia lakukan. Kalau dia mendengarkan khutbah, maka tidak ada lagi pahala mendengarkan khutbah tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, Rasulullah memberikan perumpamaan siapa yang bermain kerikil ketika mendengarkan khutbah tadi, maka dia sudah mendapatkan kesia-siaan. Bagaimana dengan anak-anak kita yang bermain HP, yang dia tidak fokus melihat khutbah tersebut, mendengarkan khutbah? Dia main HP, dia bercerita dan melakukan apapun yang tidak dibenarkan oleh hadis ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka inilah ilmu yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau tidak, kita sangat sulit untuk mendapatkan keutamaan dari sholat Jumat ini, mendapatkan keutamaan dari hadis Rasulullah SAW ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pesan ini untuk kami dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita lebih baik untuk mempersiapkan Jumat, dan janji Allah dari fadilah-fadilah keutamaan sholat Jumat tersebut bisa kita raih dan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami yang menyampaikan dan juga kepada kita semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.